Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsu Pratama dari kelas 93. Saya akan menceramahkan tentang fitnah dan ghibah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan yang baik. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, atau kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan atau menyampaikan ceramah tentang ghibah dan fitnah. Dua perbuatan yang sering dianggap sepele namun memiliki dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita akan membahas ghibah. Ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Meskipun hal itu benar adanya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan ghibah seperti memakan daging saudaranya sendiri yang sudah meninggal. Betapa menjijikannya perbuatan tersebut, namun sayangnya di kehidupan sehari-hari ghibah sering terjadi, baik saat berkumpul dengan teman di sekolah, bahkan di media sosial. Kita sering tidak sadar bahwa ucapan kita bisa menyakiti orang lain dan menjadi dosa bagi diri kita sendiri. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya adalah fitnah. Fitnah lebih berbahaya daripada ghibah karena fitnah adalah menyebarkan sesuatu yang tidak benar tentang orang lain. Dalam Islam disebutkan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Hal ini karena fitnah dapat merusak nama baik seseorang, menghancurkan hubungan, bahkan menimbulkan permusuhan antara kita dengan orang lain. Di era sekarang, fitnah sangat mudah tersebar, terutama melalui media sosial. Hanya dengan satu klik, berita yang belum tentu benar bisa tersebar luas dan merugikan banyak orang lain. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara kita menghindari ghibah dan fitnah? Pertama, kita harus menjaga lisan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah di hari akhir, hendaklah berkata baik dan atau diam. Kedua, selalu berpikir sebelum berbicara atau berpikir sebelum bertindak. Tanyakan pada diri kita, apakah yang kita ucapkan ini bermanfaat atau justru menyakiti orang lain. Ketiga, menjauhi lingkungan yang suka berghibah karena lingkungan sangat mempengaruhi kebiasaan kita. Keempat, memperbanyak introspeksi diri daripada membicarakan keburukan orang lain. Lebih baik kita memperbaiki diri sendiri daripada kita membicarakan orang lain. Belum tentu diri kita benar seperti orang lain yang bicarakan. Hadirin yang berbahagia, di sini saya akan memberi manfaat atau ucapan yang lebih baik agar kita bisa menghindari ghibah dan fitnah. Jadi perbuatan kali ini mencakup dengan dosa diri kita sendiri atau keburukan orang lain yang sering kita bicarakan. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara mengatasi ghibah atau menjaga lisan dalam perbuatan ataupun ucapan. Jadi pertama-tama, cara menjaga lisan dalam ucapan, kita harus berbicara dengan orang dengan berbahasa lembut seperti saya, aku, atau kamu, agar sopan di depan orang, atau tidak istilahnya kayak kita berbicara tetapi orang itu tidak menghargai kita. Nah, kita harus menghargai orang itu supaya orang itu bisa menghargai ucapan apa yang kita berikan. Terus kita lalu kita menjaga ucapan supaya orang lain yang tadinya tidak suka dengan kita
menjadi suka dengan kita karena kita sopan, atau bisa dibilang kita ini apa namanya ya, kita kayak lebih baik lah ke orang lain. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebagai penutup, mari kita sama-sama menjaga lisan dan perbuatan agar agar terhindar dari ghibah dan fitnah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kata yang salah saya ucapkan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.